Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Yudi Revan, tentunya di Podcast Juara, Jabar Prof bersuara. Nah, wargi Jabar, ada kabar terbaru nih dari Dishub Jabar ya. Dishub Jabar katanya nantangin nih wargi Jabar buat diet. Nah, berani atau enggak nih? Langsung aja kita bakalan ngobrol-ngobrol seru barengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur A. Koswara MP. Pak Kadis, apa kabar Pak Kadis? Baik, alhamdulillah. Salam sehat, salam sukses ya Pak ya. Tetap semangat ya, Pak. Siap. Oke, ini katanya kita wargi Jabar nih Pak, ditantangin buat diet. Ini diet apa Pak? Diet keto atau diet apa nih Pak? Ya, ini jadi berangkat dari persoalan yang selama ini kita hadapi ya. Di sektor transportasi. Karena kondisi-kondisi yang terjadi, kendaraan yang semakin meningkat, kendaraan pribadi khususnya, pertambahannya kan sangat tinggi ya dalam 7 tahun terakhir ini. Tercatat dari 2013 sampai 2020, itu di Jawa Barat ini ada 16.360 kendaraan. Wow, jadi Pak Kadis nih mau ngajak diet kendaraan pribadi gitu Pak? Kendaraan pribadi, diet kendaraan penggunaan kendaraan pribadi. Karena yang dengan volume yang seperti saya sampaikan tadi di Jawa Barat, ini sumbangsih persoalan karena kendaraan pribadi ini makin banyak. Selain masalah transportasi yang macet, yang selama ini kita alami gitu ya, di Bandung aja sudah seperti itu macetnya sekarang. Capek apa ya, macet terus ya Pak? Di tempat lain juga sama, di kota-kota besar, di Bodebek misalnya, itu luar biasa macetnya. Kendaraan pribadi yang mendominasi penggunaan jalan itu sangat luar biasa. Nah, selain kemacetan, jumlah kendaraan pribadi yang begitu banyak, ini juga mengakibatkan hal lain yang selama ini mungkin kurang kita sadari. Yang paling terasa ya itu kualitas udara. Jadi kontribusi pencemaran udara karena kendaraan umum itu besar, 60-70%. Waduh. Ya, itu akibat gas buang kendaraan. Sementara yang dari pabrik itu cuma sedikit sebenarnya, 10-15% dari pabrik industri itu. Jadi kendaraan pribadi ini kalau kita teliti dan kita dalami, ini persoalannya makin kritis, gitu ya. Kalau tidak ada langkah-langkah yang sistematis merubah orientasi pembangunan, mindset masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi ini. Nah, program diet ini didasari oleh pertimbangan itu. Jadi kita mengajak masyarakat memahami persoalan kendaraan pribadi yang semakin meluas. Kita harus merubah mindset masyarakat bahwa kendaraan pribadi itu dampaknya cukup banyak. Nah, kita mengajak masyarakat, ayo kita sama-sama melakukan pengurangan penggunaan pribadi. Nah, dasarnya itu. Dasarnya itu. Nah, terus apa sih Pak dampak positifnya nih bagi wargi Jabar dengan diet kendaraan ini Pak? Ya, jadi gini, karena permasalahan yang tadi saya sampaikan otomatis yang paling pertama kita berharap ada pengurangan kemacetan. Ya, dampaknya itu pengurangan kemacetan. Karena pengurangan kemacetan ini kalau kita solusinya hanya kepada pembangunan infrastruktur, misalnya pelebaran jalan, membuat flyover, membangun jalan baru, itu sampai kapanpun tidak akan selesai kalau ngambil solusi itu. Karena dasarnya bukan itu dasarnya. Dasarnya adalah jumlah kendaraan pribadi yang begitu besar. Nah, solusinya ini harus ada dari dua sisi. Pertama, masyarakat harus mengurangi kendaraan pribadi dan beralih ke penggunaan moda transportasi yang lain. Bisa sepeda, bisa jalan kaki. Kalau yang dekat-dekat nggak usah pakai mobil lah, jalan kaki, naik sepeda gitu.
Atau nebeng mungkin ya Pak. Iya. Atau kita maksimalkan penggunaan kendaraan umum dan transportasi massal. Nah, sekarang kan makin menurun tuh ya penggunaan kendaraan umum dan transportasi massal ini. Ya. Karena masyarakat menganggap dengan mempunyai mobil, naik mobil itu lebih nyaman, status sosialnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Jadi kalah. Ada pride juga ya Pak ya, Ada gitu ya kalau bawa kendaraan pribadi gitu ya Pak. Ya. Sementara kan masalahnya kita sama-sama tahu kalau kendaraan pribadi terus-terusan tidak dikendalikan, ya sampai kapanpun pembangunan infrastruktur nggak akan cukup. Ya. Nggak akan cukup gitu. Nah ini adalah salah satu program yang kita buat di Sub supaya selain merubah orientasi pembangunan, ya mengajak gitu dari sisi pemerintahnya, juga dari sisi masyarakatnya, supaya pelan-pelan kita mulai. Dan program-program untuk angkutan umum yang harus disiapkan itu juga saat ini kan mulai berjalan ya. Mulai berjalan dari pemerintah pusat maupun dari kabupaten kota untuk mengangkat kembali penggunaan angkutan umum ini. Nah itu jadi kita harus ada kebijakan push and pull-nya itu. Nah ini salah satu bagian yang kita sampaikan ke masyarakat supaya ada perubahan moda transportasi. Ya. Begitu mungkin, dan dampaknya selain kemacetan tadi kualitas udara. Ya, kualitas udara itu akan lebih baik kalau misalnya angkutan umum penggunaan angkutan pribadi ini kita kurangi gitu. Ya selain itu juga biaya besar yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur itu akan lebih terarah, lebih hemat. Ya. Kalau selama ini dipakai untuk memelihara jalan, membangun jalan, kita bisa alihkan biaya-biaya itu untuk moda yang lebih hijau, ya kayak jalan kaki atau jalur sepeda atau yang lainnya yang bisa lebih keberlanjutannya ini bisa lebih terasa. Nah itu mungkin ya. Ya, oke Pak. Ini yang namanya diet itu kan susah banget ya Pak ya. Nah, apalagi kendaraan gitu ya. Dan tentu juga apa yang dilakukan di Sub Jabar nih biar wargi Jabar ini semangat nih buat diet kendaraan pribadi, Pak. Adakah langkah-langkah khusus mungkin? Ya, betul. Memang ini tantangan ini serasa nggak mungkin gitu ya melihat kondisi-kondisi sekarang. Di mana mindset PR besar ya Pak ya. PR besar gitu. Ya kita harus berani saja memulai ya memotivasi diri sendiri dan mencoba memotivasi masyarakat supaya bisa sedikit demi sedikit melakukan perubahan. Nah, yang berat dari sebuah program diet gitu ya, termasuk kita juga kalau diet itu ya betul Pak, badan berat banget Pak. Berat itu harus ada motivasi. Ya. Nah, motivasi di program ini selain kita angkat tentang isu lingkungan, ya, isu lingkungan itu yang tadi yang masalah polusi udara, kemudian beban biaya pembangunan, ya, juga isu kesehatan. Nah, kita coba angkat itu supaya isu kesehatan ini langsung sesuai dengan persepsi masyarakatnya, warganya. Akan lebih sehat bila menggunakan angkutan umum, akan lebih sehat bila jalan kaki atau naik sepeda, dan kita motivasi kesehatan itu kita dorong juga dengan beberapa challenge ya. Nanti kalau ada yang melakukan bersama-sama itu dapat hadiah gitu. Oke, dan jadi ada reward ya Pak ya? Iya, ada rewardnya, dan ini mudah-mudahan juga bisa menyebar ke semua dinas, ke semua lapisan masyarakat juga begitu. Oke, Pak, kalau misalnya program diet kendaraan ini dimulainya dari kapan dan sampai kapan nih?
ceritanya nih Pak. Ya. Kalau saya lihat sih di media sosialnya di Sub udah mulai sosialisasi ya, ada TikTok-an gitu ya, seru banget tuh Pak. Ya. Kita baru mewacanakan ya. Dan mudah-mudahan di bulan Maret ini sudah mulai start lah program diet kendaraan ini. Tentang berakhirnya kapan, kita belum menentukan target berakhir kapan. Yang jelas kita coba menggulirkan program ini, kita dorong menjadi program bersama gitu. Bukan hanya di Sub. Kita dorong juga dari OPD lain bisa melakukan, atau dari komunitas atau dari lapisan masyarakat, stakeholder yang lain juga. Silakan bersama-sama nanti kita. Nah, ini sebagai ini aja permulaan nih. Yang beratnya itu kan mulainya. Betul Pak. Memulai itu berat ya Pak mulainya, ya. Dan mudah-mudahan kalau kita konsisten terus-menerus, ini akan bisa berjalan lebih panjang dan bisa menjangkau lebih luas lagi gitu. Gitu. Nah, untuk diet kendaraan ini Pak, apa indikator keberhasilannya nih Pak? Kalau boleh tahu nih Pak. Indikator keberhasilan yang pertama kita nanti akan lihat gitu ya, seberapa besar perubahan moda share ya. Perubahan moda share yang tadinya angkutan pribadi menjadi ke angkutan umum. Itu indikatornya itu bisa terlihat kalau itu dan bisa dihitung. Kemudian kedua, ada indikator dari kualitas udara. Nah, indikator kualitas udara, kalau misalnya ada perbaikan kualitas udara di Bandung atau di beberapa titik yang dipantau, apakah ada perbaikan, itu juga jadi indikator. Kemudian indikator yang lainnya mungkin dari seberapa banyak keikutsertaan. Nah, jumlah ini juga jadi indikator. Ya. Selain indikator yang lebih luas tadi, indikator mikronya ya kita lihat berapa banyak instansi, stakeholder, perorangan yang mengikuti program ini. Itu mungkin indikator kalau indikator ya. Dan tentunya Pak, diet kendaraan pribadi ini akan sukses jika moda transportasi umum terbilang dikatakan baik lah Pak ya. Karena tadi Pak Kadis juga bilang salah satu keberhasilannya adalah orang-orang beralih nih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Nah, bagaimana, apakah ada program-program yang lain mungkin dari Dishub Jabar Pak dalam mentransformasikan transportasi umum di Jawa Barat nih Pak? Ya, kalau tentang program itu ya, kita membuat beberapa strategi untuk transformasi transportasi itu. Selain meningkatkan kualitas layanan dari transportasinya sendiri, ya, kita juga melihat bahwa transportasi umum ini merupakan sebuah ekosistem. Ya. Nggak bisa kita mengintervensi pada satu aspek saja, harus pada keseluruhan. Angkot ataupun bis ataupun kereta itu tidak berdiri sendiri. Bagaimana hubungannya antara tiap moda transportasi dengan lingkungannya ini harus kita perhatikan. Pencapaiannya, aksesnya, kemudian sistem yang memudahkan penggunaan transportasi, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan kemas dalam sebuah program yang integrated dalam mewujudkan yang kita sebut dengan seamless mobility. Jadi mobilitas tanpa batas. Kalau sekarang mungkin ya orang mau naik kereta harus nunggu lama, ke stasiunnya juga parkirnya bagaimana ya, naik bis ke terminalnya panas-panas, nah nunggu bisnya yang nggak jelas dan sebagainya. Itu terus ngetem ya Pak ya? Ngetem kayak gitu. Itu adalah sebuah ekosistem transportasi umum yang merupakan PR kita bersama, dan ini complicated ya. Banyak pihak yang harus terlibat dalam transformasi angkutan umum ini. Ini tantangan tersendiri, ya, dan memang kita harus
mulai merubah berbagai hal. Ya. Peningkatan layanan umum itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama-sama. Dari masyarakatnya harus berubah, dari pelayanannya itu sendiri juga harus berubah dan diperbaiki. Oke, jadi ada sinergi ya Pak ya. Kalau masyarakat pengen merubah kebiasaannya menjadi menggunakan transportasi umum, terus transportasi umumnya juga harus lebih baikkan lagi kualitasnya gitu ya Pak. Betul. Nah, betul. Oke. Nah, untuk sasaran pelaksanaannya nih Pak, kira-kira siapa aja sih Pak diet kendaraan ini? Kalau sasaran ya, semua warga yang biasa naik kendaraan pribadi itu jadi sasaran sebenarnya. Ya, apalagi yang sering naik motor misalnya, itu juga menjadi sasaran utama kita. Karena motor itu lebih banyak mengalihkan pergerakan orang yang asalnya menggunakan kendaraan umum menjadi kendaraan motor. Nah, sasaran pertama itu jadi kendaraan bermotor. Baik oleh mahasiswa, oleh pekerja, karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu ke mobil, ya, para pengguna mobil pribadi. Ini juga jadi sasaran, sehingga nanti sosialisasi kita akan terhadap kelompok-kelompok itu. Mana yang paling cepat berubah ininya, diet kendaraannya, kita lihat nanti dalam progresnya. Ya, dalam progresnya. Ini mudah-mudahan masuk nih program diet ini menjadi program bersama lah ya. Oke, salah satu program unggulan Jawa Barat mungkin ya Pak ya, diet kendaraan ini ya Pak. Ya, mudah-mudahan. Oke, Pak Kadis, untuk mensosialisasikannya ini Yudi juga mengerti mungkin salah satu PR yang berat banget nih buat Dishub Jabar, apalagi dibutuhkan kolaborasi nih Pak dengan perangkat-perangkat daerah, mungkin dengan media, pokoknya dengan Pentahelix nih. Tadi kan Bapak bilang ada juga reward nih untuk masyarakat yang sudah menerapkan diet kendaraan ini. Nah, untuk sosialisasi dan reward ini mungkin dari Dishub Jabar ada challenge mungkin buat warga Jabar seperti lomba-lomba gitu Pak, biar lebih termotivasi untuk cepat diet berkendaraan pribadi, diet kendaraannya gitu Pak. Iya, betul. Jadi kita sebenarnya ini aja pancingan lah ya, pancingan. Nanti kita juga dorong kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Ya. Karena jangkauan dari Dishub Jabar itu juga terbatas ya. Kalau nggak dibantu oleh kabupaten kota juga sama susah. Nah, ini program ini kita awali dengan sosialisasi dan juga tadi ada reward, ada perlombaan, ada challenge yang kita lakukan. Nanti kalau modelnya sudah kita peroleh dan antusiasme masyarakat mulai terbangun, kita dorong ini menjadi programnya kabupaten kota juga. Gitu. Dan kalau OPD lain bisa bergabung, berkolaborasi, ini alhamdulillah sekali ya. Misalnya nanti dari lingkungan hidup misalnya gitu ya. Lingkungan hidup juga nanti memberikan kontribusi karena ujungnya nanti terhadap polusi udara, kualitas udara tadi juga berpengaruh. Yang lainnya misalnya dari Bapenda atau dari yang lain juga kita akan sangat berharap sekali bisa jadi kolaborator kita. Nah, strategi kita untuk mengembangkan ini menjadi sebuah program yang luas, yang masif. Ya. Selain sosialisasi yang pertama yang sekarang kita lakukan, kita juga akan mendorong program ini jadi program bersama kewilayahan. Yang sekarang di Subjabar membuat program bersama kewilayahan ini bersama 27 kabupaten kota. Nah, di sub dari 27 kabupaten kota yang ada. Kita sudah membuat clustering ya program kerja bersama ini. Dan salah satunya diet ini menjadi jadi quick win. Quick win yang akan kita dorong menjadi program bersama yang akan dilombakan seluruh Jawa Barat gitu lah kira-kira.
Oke, wow. Berarti ini baru teasernya ya Pak ya. Ya, Baru sedikit bocoran nih dari Pak Kadis nih ya Pak ya. ya harus apa namanya konsisten gitu, Ya. didorong, terutama untuk daerah perkotaan ya, Mhm. Bodebek, Bandung Raya, Cirebon, perkotaan yang di Jawa Barat ada 3 itu, Mhm. 3 kawasan, dan mungkin nanti di perkotaan di kabupaten kota yang lain ya, akan kita dorong juga. Pariwisata juga ini penting nih, pariwisata nih. Ya. Ya, pariwisata daerah-daerah wisata untuk apa di sekitar kawasan wisata aksesnya ini juga bisa jadi bagian dari program wisatanya. Mhm. Gitu. Oke, wah, bakal ada program-program yang seru nih dari di Subjabar nih Pak. Waduh, luar biasa. Oke, Pak, kira-kira apa lagi Pak yang ingin disampaikan untuk wargi Jabar nih Pak? Ya, saya sih berharapnya untuk melakukan perubahan besar itu kita mulai dari yang kecil-kecil dulu lah. Ya, Ya. kita sama-sama masyarakat memahami bahwa persoalan transportasi dengan begitu tingginya kendaraan umum ini akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, terkurasnya biaya pembangunan, dan sebagainya yang tadi saya sampaikan. Kalau kesadaran itu sudah muncul, mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal yang kecil. Berangkat ke kantor, berangkat sekolah, yang dekat-dekat ya udah naik sepeda, jalan kaki. Kalau yang rada jauh pakai kendaraan umum misalnya gitu. Kita maksimalkan apa dulu yang kita punya sekarang yang bisa kita lakukan. Ya. Nah itu mungkin harapan kita kepada masyarakat, pahami dulu persoalannya, mari kita berubah mulai dari hal yang kecil. Itu. Baik, terima kasih Pak Kadis, luar biasa bincang-bincang kita nih, walaupun durasinya lumayan nih, tapi apa daya waktu yang harus memisahkan kita Pak Kadis. Oke, mungkin ada pesan-pesan lagi buat wargi Jabar dari Pak Kadis nih, sebagai Kadis Subjabar Pak. Ya, kondisi sekarang ya, kondisi baik lingkungan kesehatan, lingkungan di sekitar kehidupan kita, ini mengajarkan kita harus mulai melakukan perubahan-perubahan. Kita dengan pandemi diajarkan berbagai hal. Kita yang selama ini abai terhadap kesehatan, kita jadi aware terhadap kesehatan, ya, cuci tangan dan sebagainya menjadi sebuah kebiasaan baru. Begitu juga dengan lingkungan transportasi. Ya. Lingkungan transportasi ini mengajar kita dengan kemajuan dan penggunaan kendaraan yang begitu banyak. Ini juga mengajarkan kepada kita ini kerusakannya makin tinggi, kerusakan lingkungan itu. Jadi kita harus sama-sama bersama masyarakat ya. Kalau kita tidak melakukan perubahan sekarang, masa depan kita yang bisa menjamin itu sekarang. Ke depan itu apapun kondisi ke depan itu tergantung langkah dan tindakan kita sekarang. Kalau langkah dan tindakan kita sekarang kita lakukan untuk bisa menyelamatkan masa depan, kenapa tidak ini menjadi sebuah pilihan yang harus kita lakukan bersama. Semoga masyarakat bisa memahami itu. Ya. Jangan terbelenggu oleh kenyamanan memakai kendaraan pribadi. Harapan saya itu mungkin ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kadis, luar biasa sekali nih bincang-bincang kita. Semoga kita bisa ketemu secara fisikal ya Pak. Biasanya terakhir kita podcast di Subang ya. Pak, mungkin besok-besok kita bakalan podcast lagi di kota kabupaten yang lain ya Pak ya. Siap. Makasih. Ya. Baik, atur nuhun. Nah, atur nuhun Pak. Kami atur nuhun, Mangga. Baik, wargi Jabar, itu dia bincang-bincang kita tentunya di podcast Juara Jabar Prof Bersuara bersama dengan Kadishub Provinsi Jawa Barat, Bapak Koswara. Itu dia, wargi Jabar, jangan lupa ya, kita harus berdiet,
tidak hanya diet badan tapi juga diet kendaraan pribadi. Nah, oke, ini dia yang jadi program unggulan dan tentunya kita sukseskan bersama demi Jawa Barat, juara lahir dan batin. Saya Yudi Revan pamit, sampai jumpa lagi di podcast juara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag Rampes. Podcast Juara Jabar Prof